Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Anda semua? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Kita absen dulu ya nak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Ada lagi? Oke, berarti selain yang 3 ini aman ya nak? Semua sudah hadir? Oke, silakan anak-anak Umi, silakan siapkan buku, alat tulis di atas meja. Ini anak-anak pastinya sudah ada pelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat anak Umi semua pelajaran sebelumnya? Masih. Apa itu? Aliran ilmu. Oke, Umi tanya dulu satu orang, siapa yang masih memahami materi sebelumnya? Ayo silakan. Apa yang kamu pahami dari materi yang sebelumnya? Aliran ilmu kalam itu ada beberapa macam ya. Salah satunya Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, sama Ahlussunnah wal Jamaah nih. Oke, anak-anak Umi semua, salah satu kawan kita sudah mengetahui materi yang sebelumnya. Yang lain sudah bisa dipahami materi sebelumnya? Yang akan datang? Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu tentang menghindari akhlak tercela yang mencakup mabuk-mabukan, judi, zina, kemudian ada narkoba dan mencuri. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Tentu anak-anak Umi sudah pernah mendengar ini? Sudah mendengar? Kita coba 1-2 orang kawan-kawan kita ya. Ada 2 pertanyaan yang Umi tanyakan kepada 2 orang kawan kita ya. Kita coba Oke, Andri Wijaya. Coba apa sih yang kamu ketahui dari jenis-jenis mabuk-mabukan itu? Coba. Pertama, Amer, bir, vodka, wine. Oke, baik, sudah. Ya, berarti sudah tahu apa jenis-jenis dari narkoba. Satu lagi kita tanya kawan kita, apa yang kamu ketahui tentang judi? Yuk, silakan Zulkifli. Judi adalah perbuatan yang tercela. Judi yang terkenal masa sekarang seperti domino, dadu dan sebagainya. Oke. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela itu tadi ada 5 jenis. 1, mabuk-mabukan, judi, zina, mencuri, dan narkoba. Jadi 5 jenis ini merupakan akhlak tercela atau merupakan dosa besar yang ketika seorang melakukannya akan mendapat siksa di hari akhirat. Kita lihat mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu adalah sikap yang tidak bagus dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena bisa menghilangkan akal. Ketika seorang menghilangkan akal atau kehilangan akal, tentu dia tidak bisa melakukan sesuatu secara logis. Lalu kita lihat apa sih judi, zina. Judi itu apa? Perbuatan taruhan. Taruhan itu tentu bisa merusak keharmonisan keluarga seseorang. Kita lihat apa tuh zina. Zina itu berarti bisa merusak dari apa nak? Merusak dari keluarga seseorang. Kenapa? Karena zina itu timbullah perselingkuhan. Karena zina itu maka timbullah fitnah, kan gitu ya nak. Kemudian apa sih narkoba? Narkoba juga kita lihat apa narkoba. Ketika seorang mengonsumsi narkoba, maka seorang akan kecanduan. Apa yang dimaksud kecanduan? Akan terus menerus melakukan, gak bisa kita tinggalkan. Makanya jangan sempat mencoba. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak Umi menyaksikan video di layar ini dan kemudian diskusikan bersama kawan dan nanti presentasikan apa yang kamu pahami dari video pembelajaran ini. Silahkan disaksikan. Sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kali ini bersama saya dalam pelajaran
ini yaitu tentang akhlak tercela yang meliputi melakukan judi, zina, mencuri, dan narkotika. Baik Ananda, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan adalah suatu hal yang tidak jarang lagi kita dengar di kalangan masyarakat. Apa sih mabuk-mabukan itu? Mabuk-mabukan adalah kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di muka bumi. Mabuk-mabukan ini dalam pandangan Islam disebut dengan khamar. Khamar diartikan dengan menghalangi dan mengikuti. Kita lihat apa saja sih jenis dari minuman khamar. Jenis minuman khamar itu ada 3. Yang pertama kita lihat di sini ada brandy. Yang kedua ada namanya bir. Yang ketiga ada namanya vodka. Ketiga jenis ini sifatnya sama, yaitu sama-sama memabukkan. Tentu yang memabukkan ini jelas hukumnya adalah haram. Selanjutnya kita lanjutkan tuntutan sebelumnya. Kemudian apa sih yang termasuk dari unsur judi? Unsur judi ada 3, yaitu 1 permainan, yang kedua untung-untungan, yang ketiga ada namanya seorang perempuan yang betul pernah melakukan ikatan pernikahan. Semuanya unsur judi. Setelah kamu menyaksikan video, kamu bisa memahami akhlak tercela yang terkait dengan mabuk-mabukan, apalagi judi, zina, mencuri, dan narkotika. Ada 5 jenis. Apa manfaatnya kita mempelajari ini? Apa manfaatnya? Salah satunya adalah agar kita bisa menghindari kelima jenis akhlak tercela. Agar kita tidak terjerumus, maka perlu kita pelajari. Itulah manfaat kita mempelajari apa nak? Akhlak tercela. Selanjutnya sekarang akan kita bagi kelompok dulu. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 2. Di laki-laki ada kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing kelompok ini nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing. Setelah itu nanti akan ada pengajuan pertanyaan dari Umi sendiri yang akan diwakili oleh salah seorang dari kelompok masing-masing. Bisa dipahami ya Umi? Antara laki-laki sama perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram. Jadi zina itu dibagi 2, ada muhsan sama rumusan. Kalau muhsan itu untuk anak remaja, itu usia kita yang terikat kayak pacaran. Tapi kalau rumusan itu cewek perempuan itu udah memiliki ikatan keluarga sama memiliki ikatan keluarga. Jadi dia tuh kayak melakukan selingkuh. Jadi telah merusak keluarga, itu berarti zina. Jadi itu nggak kalah bagus untuk kita. Judi itu apa pengertian judi kau? Jadi judi itu seperti yang telah diajarkan oleh Umi tadi, merupakan suatu hal yang sangat haram yang diajarkan oleh agama kita karena bisa memberikan salah satu sepihak. Hukum judi apa? Tentu haram. Karena itu juga kenapa dilarang, kan kita itu hari waktu dijadikan disuruh imam sama Rasulullah itu mabuk kan, baru jadi bacaan itu nggak lagi Rasulullah, makanya lah mabuk kan diharamkan mabukan. Lagian kalau misalnya mabuk itu kan jadi lupa kan kita dibilang kayak gitu, itu kan itulah nggak boleh itu. Baru di Quran yang dibilang ya kalau misalnya mabuk kan itu surah ayat 5 dibilang ya nggak boleh kita minum-minuman keras. Ya misalnya jangan masih banyak kan orang sekarang yang minuman kayak gitu, apalagi lah yang di luar negeri sana Halusinasi. Banyak dampak buruk ketika mengonsumsi narkoba dan narkoba sangat bahaya. Baik, setelah berdiskusi Anak Naomi sudah bisa memahami materi? Bisa. Oke, sekarang selanjutnya kita mengajukan pertanyaan. Umi yang mengajukan atau kamu yang bertanya? Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan 1 orang. Saya mau bertanya, dari 5 contoh akhlak tercela itu mana dosa yang paling besar Baik, pertanyaan yang bagus, menarik ya. Kita jawab di antara 5 akhlak tercela tersebut yang mana yang paling besar dosanya. Kelima-lima ini merupakan perbuatan dosa besar. Mana yang lebih besar? Yang ada semuanya sama dosa besar. Hanya saja dampak negatifnya lebih besar mana? Itu yang perlu kita kajinya. Dampak negatifnya mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar bagi masyarakat atau bagi diri?
kan gitu ya, atau kedua-duanya, itu yang perlu. Kalau kita kaji dia lebih besar dosanya, sama-sama dosa besar. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar, mabuk-mabukan juga dosa besar. Baik, sampai di sini materi kita hari ini tentang akhlak tercela. Bisa dipahami semuanya? Kalau sudah bisa dipahami, mari kita mengambil kesimpulan yang pertama. Kelima jenis akhlak tercela ini merupakan hal yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kita menemukan seorang teman atau seorang kawan saudara dalam keadaan kelima jenis akhlak tercela ini, maka sikap yang harus kita lakukan adalah mengingatkan dan memberi nasihat kepadanya agar kita semua sama-sama terhindar dari akhlak tercela, baik dia memabukkan, judi, zina, mencuri, dan narkoba. Kenapa? Karena kelima jenis ini merupakan jenis dosa besar yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Bisa dipahami, nak? Oke, baik. Selanjutnya Umi tanya satu orang menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Silahkan, Ananda Torik, simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi menurut saya kita harus sebisanya menghindari akhlak tercela tersebut, karena itu bisa berakibat negatif bagi diri kita dan keluarga kita sendiri. Kesimpulan dari kawan kita sudah mewakili anak-anak Umi semua, mungkin bisa memahami materi hari ini. Untuk kedepannya atau untuk materi kita minggu depan, Umi kasih tugasnya sekarang, yaitu silakan kamu membaca buku di asrama, yaitu tentang akhlak terpuji, ya, tentang akhlak terpuji. Yang minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi akhlak terpuji. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.